Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam bahasan yang ke-9, berarti sudah 9 sesi saya bagikan buat setiap umat Tuhan dalam rangkaian serial khotbah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini saya mau bagikan Yesus sanggup mengubahkan. Karena ini berkaitan dengan ketuhanannya, kealahannya, keilahiannya Yesus. Karena kalau Yesus bukan Tuhan, maka Yesus tidak bisa mengubahkan orang. Kalau Yesus bukan Allah, maka Yesus tidak bisa menjamah hati manusia untuk datang kepadanya. Tetapi karena Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, maka setiap orang yang datang kepadanya mengalami perubahan. Sama-sama bilang sama saya, mengalami perubahan. Kita lihat sama-sama dalam Yehezkiel pasal 11. Yehezkiel pasal 11 ayat 19 dan ayat 20. By the way, orang-orang muda tanggal 27 dan 28 kita akan ada acara youth gathering, ya kan? Kan biasanya youth dibuat di gereja ini setiap hari Jumat malam atau komselnya. Tapi secara khusus nanti tanggal 27 dan 28 karena bertepatan juga hari Sumpah Pemuda. Itu kalau pemuda. Sumpah Pemuda gitu ya kan. Jadi maka youth gereja kita mengadakan acara di mana anak? Di Lembang ya, tanggal 27 dan 28 ya. Jadi orang-orang muda yang bergabung saat ini ayo daftarkan diri, nanti ketemu sama youth leadernya Hana. Dan bagi orang-orang tua yang punya, orang-orang muda yang punya anak ya, support mereka, dorong mereka sehingga mereka punya komunitas ya, punya komunitas yang menguatkan, punya komunitas yang memberkati, punya komunitas yang tertanam dalam firman. Karena dunia di mana kita hidup buat orang muda itu dunia yang susah. Kenapa susah? Karena tantangannya terlalu banyak Bapak Ibu. Terlalu kuat tarikannya untuk ikut dunia. Itu sebabnya ketika orang-orang muda punya komunitas, punya teman, punya link, maka mereka bisa curhat satu dengan yang lain. Mereka bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Mereka bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau ada orang-orang tua yang bertanya, pendeta saya mau ikut 2728 boleh nggak? Boleh. Tapi yang giginya masih full. Udah ompong-ompong sedikit nggak boleh, berarti udah tuir gitu. Nggak. Boleh support anak-anak muda kita ya Bapak Ibu ya. Sehingga orang-orang muda gereja kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Puji Tuhan. Nah hari ini kita lihat sama-sama dalam Yehezkiel pasal 11 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan begini, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Siapa mereka di sini? Adalah bangsa Israel. Yang Tuhan mau ubahkan, yang Tuhan mau pulihkan. Siapa aku di sini? Aku adalah Tuhan Allah. Jadi Tuhan yang sanggup mengubahkan hati banyak orang, Tuhan yang sanggup menggetarkan hati banyak orang, sehingga hati tersebut berubah. Karena kita nih suami istri, kita nggak bisa ubah istri kita. Kita nggak bisa ubah suami kita, kelakuan kita, karena mereka bicara tentang hati. Hatinya jahat, maka perilaku jahat. Cara ngubahnya bagaimana? Berdoa agar Tuhan jamah hatinya. Engkau punya teman, engkau punya kerabat yang suka nyusahin hidupmu, doakan. Supaya biar Tuhan campur tangan menjamah hatinya, mengubahkan hatinya, sehingga hidupnya berubah. Ya, coba lihat sama-sama kembali. Aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang apa? Keras. Jadi orang yang tidak datang sama Tuhan hatinya tuh keras. Hati keras, kelakuan jadi keras. Hati keras, kelakuan jadi kasar. Hati keras, kelakuan penuh dengan kedendaman, kedengkian, karena hatinya keras. Tetapi izinkan saya mengingatkan kabar sukacita hari ini, hati yang keras mungkin susah buat kita mengubahkan. Tetapi bagi Tuhan itu sangat mudah. Amin. Bagi Tuhan itu sangat mudah, bagi Tuhan itu sangat gampang. Makanya firman Tuhan bilang, aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras. Setelah itu dilakukan apa? Dan memberikan kepada mereka hati yang, wow, ditukar hatinya. Hati yang keras digantikan dengan hati yang taat. Ayat 20. Supaya apa?
supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku, hidup menurut segala peraturan-peraturanku dengan apa? Dengan setia. Seseorang bisa taat sama Tuhan terlebih dahulu dijamah hatinya. Kalau hatinya tidak dijamah, susah untuk taat. Makanya kita kalau maksa orang gitu untuk ibadah itu agak susah. Kenapa? Karena Tuhan udah jamah tapi dia hatinya belum, masih mengeraskan gitu. Kita bisa paksa, kita bisa tarik-tarik, tapi hati mereka nggak damai. Mereka mau datang tapi hati mereka hampa. Nah ini yang sering kali saya ingatkan buat setiap umat Tuhan, kalau ada orang-orang seperti itu didoakan, minta belas kasihan Tuhan, supaya Tuhan ganti hatinya. Dengan hati yang apa? Hati yang taat. Hati yang mau tunduk sama otoritas Tuhan. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Terlalu banyak kesaksian ketika orang hidupnya diubahkan, maka dia mengalami sesuatu yang dahsyat. Dan ini yang selalu saya bilang buat umat Tuhan, ketika kita datang sama Tuhan, yang Tuhan ubahkan pertama kali itu bukan dompet kita, bukan ekonomi kita. Tapi yang Tuhan pertama kali ubahkan adalah hati. Karena hati berubah, mental berubah, berkat berubah. Amin. Tapi jangan fokus kepada berkatnya. Terlalu mudah Tuhan memberkati hidup saudara dan saya, terlalu mudah. Tapi fokuslah sekarang bagaimana Tuhan gantikan hati saya, hati yang penuh dengan kepahitan, hati yang penuh dengan kedengkian, hati yang penuh dengan emosi. Tuhan gantikan dengan hati yang taat. Itu aja doa tiap hari. Nanti Tuhan ganti. Ketika Tuhan gantikan hati yang taat, maka engkau akan menjadi umat Tuhan. Aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Berarti yang bisa mengubahkan hati seseorang, yang bisa mengubahkan manusia itu cuman Tuhan. Cuman Tuhan. Demikian pula di dalam Amsal 21 ayat yang pertama. Amsal 21 ayat pertama firman Tuhan bilang begini, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkan oleh Tuhan kemanapun ia ingini, kemanapun Tuhan mau. Saudara, raja tidak bisa diperintah oleh siapapun, dia raja. Tapi firman Tuhan bilang begini, hati raja itu ada di tangan Tuhan. Dengan kata lain, kalau ada orang yang memang tidak bisa diubah, ada orang yang keras hatinya, ada orang yang kasar hidupnya, yang menurut kita, aduh pendeta susah sekali dia diubahkan, gak akan pernah bisa, siapapun ngomong dari A sampai Z, gak akan pernah bisa merubah dia. Sorry, izinkan saya mengingatkan, firman Tuhan katakan hati raja. Raja tidak ada yang berani memerintah, tetapi raja sekalipun hatinya dipegang sama Tuhan. Ketika hati raja dipegang sama Tuhan, Alkitab katakan dia alirkan kemanapun dia mau. Dia arahkan kemanapun dia mau. Berarti saya simpulkan Tuhan dapat mengubahkan hati setiap orang, termasuk raja. Seorang yang tidak bisa diperintah, seorang yang tidak bisa menerima masukan, seorang yang tidak bisa menerima kritikan, tapi kalau Tuhan pegang hati, haleluya, semuanya berubah. Amin. Lihat lagi di dalam Yeremia pasalnya yang ke-10. Yeremia pasal 10 ayat 23. Yeremia bilang begini sama Tuhan. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Dengan kata lain, langkah hidup manusia itu Tuhan yang menetapkan. Makanya Bapak Ibu pernah dengar lagu kan? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang menetapkan langkah hidup orang benar, itu Tuhan. Jadi siapapun kita cuma bilang, Tuhan tuntun saya. Maka Tuhan akan menuntun setiap langkah kehidupan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil. Makanya begini, kalau tiba-tiba ada project, ada kerjaan, ada bisnis yang tiba-tiba kayaknya tertutup, jangan paksa. Bilang sama saya, jangan paksa.
Kan kau minta hidup dituntun sama Tuhan. Kalau tiba-tiba engkau dituntun tapi tiba-tiba Tuhan tutup jalan, berarti Tuhan sedang mengarahkan ke jalan yang lain. Jangan paksa. Karena ketika engkau paksa, engkau sedang tidak hidup dituntun oleh Tuhan. Tapi engkau hidup dituntun oleh dirimu sendiri. Dan jangan salahkan Tuhan kalau di depan sana engkau jatuh. Kan kita yang ngotot, kan kita yang mau, kan kita yang terobos. Tuhan udah bilang, jangan nak. Kamu mesti lewat sini. Jangan paksa, jangan tembus jalur itu. Berarti dengan demikian kita mengerti bahwa Tuhan mengubahkan langkah hidup seseorang. Siapapun dia, Tuhan bisa ubah. Terlalu mudah untuk Tuhan mengubahkan hati, bahkan Tuhan mengubahkan jalan hidup seseorang. Saudara, saya gak pernah mimpi jadi pendeta. Gak pernah. Glenn, cita-citamu apa? Pendeta, no. Jauh dari omongan, apalagi dari pikiran, gak pernah. Tapi izinkan saya mengingatkan ayat ini. Kalau Tuhan sudah tetapkan saya untuk jadi seperti ini, maka jadilah. Itu sebabnya kenapa tiap hari kita perlu berdoa di setiap pagi. Tuhan tuntun langkah saya. Saya gak mau hidup saya salah melangkah. Karena setiap langkah demi langkah di setiap hari yang kita jalani, itu sedang menuntun dan mengarahkan kita ke dalam suatu destiny. Suatu rencana Tuhan yang besar. Yang kita belum tahu Tuhan mau bawa saya kemana. Tapi ketika saya berdoa setiap hari Tuhan, saya percaya langkah demi langkah saya, Tuhan yang tuntun. Tuhan yang tetapkan. Itu sebabnya kita mesti ingat setiap hari kita perlu dituntun dan kita diarahkan. Jadi setiap kali orang diubahkan oleh Tuhan, dia memberikan dirinya, memberikan hidupnya. Bahkan saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus pernah katakan seperti ini dalam Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 35. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa apa? Barang siapa? Sama-sama bilang sama saya, datang kepada Yesus. Barang siapa datang kepadaku, kata Yesus, ia tidak akan ada perubahan. Orang yang lapar datang sama Yesus diubahkan. Engkau tidak akan lapar lagi. Demikian pula ia tidak, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan. Dengan kata lain, orang yang datang sama Yesus tidak sama lagi keadaannya. Engkau yang datang lapar datang sama Yesus. Engkau yang datang haus sama Yesus. Engkau datang sama Yesus. Engkau tidak lapar lagi. Engkau tidak haus lagi. Itu jaminan Yesus. Dengan kata lain ada perubahan. Aku datang dengan hati yang hancur kepada Yesus. Tuhan Yesus akan ubahkan hatiku. Aku datang dengan hati yang pahit kepada Yesus. Aku percaya Yesus akan membuat manis hidupku. Yang penting engkau mau datang sama Yesus. Itu kuncinya. Karena Tuhan Yesus bilang, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan aku buang. Dan saya percaya orang yang datang sama Yesus hidupnya harus berubah. Tidak sama lagi. Sama-sama bilang sama saya, tidak sama lagi. Rasul Paulus mengalami hal ini, saudara. Rasul Paulus mengalami bagaimana dia jadi seorang penganiaya jemaat. Ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ketika menuju menganiaya jemaat, dia dalam perjalanan berjumpa dengan Yesus. Saat itu juga, hidupnya diubahkan. Sehingga dia punya satu statement yang harusnya kita sadari dan harusnya kita hidupi. Kita lihat sama-sama di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dan saya mau kita baca sama-sama ayat ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 3, 4. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Rasul Paulus menyadari hal ini. Enggak bisa enggak. Orang yang katanya memiliki Kristus, dia harus menjadi ciptaan baru. Enggak bisa enggak. Itu udah hukumnya. Sehingga dipertanyakan dengan tanda tanya besar ketika kita mengaku kita punya Yesus, ketika kita mengaku melayani Yesus, tetapi karakter kita gak berubah-berubah. Dipertanyakan, Yesus mana, Kristus mana yang ada dalam hidupmu?
Karena Paulus menyadari hal ini, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang baru, yang baru. Berarti Glenn yang lama sudah ditenggelamkan. Dengan segala kelakuannya, dengan segala tutur katanya, dengan segala keputusan-keputusannya, sudah mati. Karena yang baru sudah datang. Hati yang baru, pikiran yang baru, sikap hati yang baru, keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang baru. Itu akan ada ketika kita tinggal dalam Kristus. Sekarang jadi pertanyaan begini. Mungkin sebagian kita berkata, pendeta saya sih mau ya berubah ya. Tapi apakah Tuhan mau mengubahkan saya? Saya rindu berubah, tapi sampai saat ini kok kayaknya Tuhan belum jawab doa saya untuk saya berubah. Suatu kali ada orang kusta datang sama Yesus. Dalam Matius pasal 8 ayat 2 dan ayat 3. Matius pasal 8 ayat 2 dan ayat 3, firman Tuhan bilang begini. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus, lalu sujud menyembah Yesus dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Apa kata Yesus di ayat 3? Lalu kata Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata apa? Dan berkata apa? Apapun keadaanmu, Tuhan mau mengubahkan hidupmu. Yang jadi pertanyaan sekarang, maukah kita? Jangan tanya Tuhan, maukah Tuhan? Tuhan mau. Karena itu kerinduannya. Dia nggak mau kita tetap sama, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya kita tetap kepala batu. Sekalipun kita beribadah setiap minggu, kita dengar firman setiap hari, tetapi tidak ada perubahan. Tuhan nggak mau. Yang Tuhan mau setiap hari ada perubahan. Sehingga kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang stuck dalam kerohanian. Makanya kenapa saya mendorong jemaat Tuhan untuk melayani. Kenapa? Karena itu bukti engkau sudah bertumbuh. Dulu kita mengenal Tuhan, kita beribadah, kita duduk, kita dengar firman. Firman setiap hari kita dengar, firman setiap hari kita dengar. Harusnya membuat kita dewasa. Dan ketika dewasa kita menyadari bahwa saya bukan waktunya lagi menerima. Ini waktunya bagi saya untuk memberi, dan memberi. Caranya bagaimana? Ayo layani Tuhan. Apapun yang kau bisa kerjakan. Itu bukti engkau sudah dewasa mengambil keputusan untuk melayani. Selalu saya bilang sama jemaat Tuhan, melayani jangan tunggu sempurna. Karena ketika engkau melayani tunggu sempurna, nanti ketika sangkakala berbunyi, tetet, ini waktunya saya melayani Tuhan, terlambat. Tuhan Yesus bilang, ngapain melayani? Udah pulang semua ke surga, pulang. Justru kesempatan kita melayani pakai, sekalipun kita belum sempurna. Tetapi ketika kita melayani, kita semakin dewasa, kita akan semakin disempurnakan. Caranya bagaimana? Oh iya, saya salah. Saya mesti berubah. Oh ya, saya keliru. Saya mesti melangkah yang baik. Learning by doing. Setiap hari harus ada pertumbuhan. Setiap hari harus ada pertumbuhan. Karena saya percaya, saudara, firman Tuhan jelas katakan, wah, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kenapa firman Tuhan menerangi kaki, nggak menerangi kepala? Karena kita manusia itu hidupnya berjalan. Kita nggak tahu di depan kita ada apa. Tetapi ketika firman menerangi, kita tahu, oh, di depan saya ada lubang, saya harus menghindar. Alangkah bodohnya ketika kita sudah diterangi, oh, ada lubang, saya harus injak lubang itu. Ya jatuhlah kita. Firman menerangi supaya kita tahu di depan kita ada apa. Dan semakin hari kita semakin bertumbuh. Itu sebabnya Yesus bilang sama Petrus, firman itu sudah membersihkan hidup. Ya, setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, kita dibersihkan. Kita semakin sadar, Tuhan, aku mau diubahkan. Aku mau diubahkan. Apakah Tuhan mau? Yes. Tuhan mau mengubahkan kita. Nah, jadi saya pelajari begini, kerinduan Tuhan Yesus adalah agar setiap kita
itu diubahkan. Itu kerinduan. Jadi kalau ditanya apa sih kerinduan Tuhan? Melihat anak-anaknya bertumbuh. Sama kayak kita Bapak Ibu, kita punya anak, ya. Tiba-tiba Tuhan percayakan istri, suami-suami, istri bapak-bapak di tempat ini hamil. Misalkan contoh ya. Lahir. Bawa pulang dari rumah sakit. Udah setahun, udah 2 tahun. Loh kok gak bertumbuh-bertumbuh nih anak? Udah 3 tahun. Kok masih bayi terus? 4 tahun. Apa respon Bapak Ibu? Hah? Kok bingung ya? Bingung. Panik lah. Panik gak? Panik gak? Ya iyalah, masa enggak? Karena anaknya gak berubah. Demikian pula kalau Tuhan lihat gini anakku gak berubah-berubah kelakuannya. Kanak-kanak terus. Marah-marah terus. Kasar terus. Bohongin orang terus. Ngerugiin hidup orang terus. Tapi setiap hari ibadah. Setiap minggu datang ke gereja. Tuhan gak mau. Yang Tuhan mau kan setiap hari kita ada perubahan. Biar sedikit. Tetapi berubah. Makanya Alkitab katakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sama-sama bilang sama saya harus berubah. Ya. Jadi kerinduan Tuhan Yesus adalah agar setiap kita diubahkan. Saya pelajari apa yang diubahkan. Yang pertama, diubahkan agar semakin dewasa dalam pengenalan terhadap Kristus. Diubahkan agar semakin apa? Dewasa. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menikah, maka Bapak Ibu perlu mengenal istri, suami Bapak Ibu lebih lagi. Caranya bagaimana sebelum menikah? Yakni PDKT. Pendekatan. Kita tahu siapa dia, kita tahu latar belakang dia dari mana, kita tahu dia kelakuannya seperti apa kalau lagi marah. Kita jadi tahu pasangan kita ketika apa? Ketika kita mulai dekat. Sama, ketika kita mulai dekat dengan Tuhan, maka kita semakin dewasa untuk mengenal Tuhan. Orang yang tidak dewasa dalam mengenal Tuhan, fokusnya cuma satu, saya datang beribadah, saya diberkati. Itu tidak dewasa. Karena orang yang dewasa dalam mengenal Tuhan, fokus beribadah supaya saya dikuatkan untuk menjalani hidup. Berkat itu nomor sekian. Sama-sama bilang sama saya nomor sekian. Karena terlalu mudah untuk Tuhan membalikkan keadaan. Selama kita mau taat, selama kita mau setia, selama kita dengar firman dan kita mau berubah, berkat ikut. Gak perlu lu kejar, bos. Yang harusnya terjadi benar adalah berkat yang mengejar saudara, bukan kita yang kejar-kejar. Sehingga akhirnya ketika kita mulai dewasa, kita mulai mengerti, oh ternyata yang Tuhan inginkan adalah seperti ini. Yang Tuhan mau adalah seperti itu. Yang Tuhan tidak kehendaki, jangan saya buat. Makanya kerinduan Rasul Paulus ialah mengenal kuasanya. Coba lihat sama-sama dalam Filipi 3 ayat yang ke-10. Dalam Filipi pasal 3 di ayatnya yang ke-10 Rasul Paulus bilang begini saudara. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Yang dirindukan Rasul Paulus, yang dikehendaki Rasul Paulus mengenalnya. Karena dengan mengenalnya dia mengerti akan adanya kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Kata Rasul Paulus, di mana aku menjadi apa? Serupa dengan dia dalam kematian. Jadi yang dicari, yang dikenal adalah pribadinya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi perlu pengenalan kita terhadap Kristus itu lebih dan lebih lagi. Lihat dalam Yeremia pasal 9 ayat 24. Jadi kita nggak salah tangkep gitu. Sebenarnya Tuhan maunya apa sih dalam hidup saya? Kalau kita kenal, kita tahu kok apa maunya. Iya kan? Kalau kita kenal istri Bapak Ibu, kenal suami, istri kenal suami, maka suami kenal istri, maka akan tahu. Kalau dia cuma ngomongin, dia tahu lagi ngapain. Kalau suami cuma ngomong sayang, dia tahu pasti dia perlu apa. Karena kenal. Ya, Yeremia 9 ayat 24 bilang begini. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh, apa dibilang? Semuanya itu
kusukai. Jadi kalau kita tanya apa sih yang Tuhan mau? Kenallah pribadinya. Cuma itu, sungguh semuanya itu kusukai. Bagaimana cara seorang mengenal pribadinya Tuhan? Bergaul. Colek kanan kirinya, bilang sama dia, gaul. Jangan tidur. Ada yang, apa sih nyolek-nyolek lu ah? Tidur ternyata dia. Cari tahu seperti apa Tuhan kita. Kenallah pribadi Tuhan. Dengan kau mengenal, semakin lagi engkau akan mengalami perubahan dalam hidupmu. Jadi yang pertama, kita diubahkan agar semakin dewasa dalam pengenalan kita kepadanya. Yang kedua, kita diubahkan ketika kita mengenal Yesus, maka kita diubahkan dalam cara pandang kita menghadapi setiap masalah. Nah, ini yang seringkali saya bilang sama umat Tuhan, bahwa masalah itu adalah berkat. Sama-sama bilang sama saya, masalah adalah berkat. Jadi jangan alergi ngelihat masalah, jangan stres ngelihat masalah. Justru dengan masalah itu membuat kita kenal siapa Allah kita. Alkitab mencatat bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan membawa bangsa Israel ke satu titik, satu tempat di mana tidak ada jalan keluar. Di depan mereka Laut Tiberau, di belakang mereka bangsa Mesir. Mereka nggak tahu mesti kemana. Sebagian berkata, kami mau pulang aja ke Mesir. Tapi Tuhan bilang sama Musa, berdiri. Lihatlah apa yang aku lakukan kepadamu. Engkau punya masalah, engkau akan lihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidupmu. Engkau tidak punya masalah, engkau tidak akan pernah lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Jelas sampai sini Bapak Ibu? Jadi masalah itu bukan musuh. Ada lagu tahun berapa itu ya? Trouble is a friend. Masalah adalah teman. Masalah adalah sahabat. Tapi jangan cari masalah. Karena masalah gak perlu dicari, udah datang sendirinya. Ya, kalau ada masalah hadapi, kita akan lihat kok jalan keluar. Kita akan lihat tuh pertolongan Tuhan. Makanya selalu saya bilang sama umat Tuhan, kalau kita sedang sakit dan Tuhan belum kunjung sembuhkan kita, berarti Tuhan sedang izinkan untuk engkau melihat Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Kalau engkau dihianati, engkau dikecewakan, maka Tuhan sedang izinkan untuk engkau melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang adil, yang akan menolong dan membukakan jalan. Jadi setiap keadaan, setiap peristiwa, setiap kesusahan hidup, itu Tuhan bisa pakai untuk memperkenalkan pribadinya dengan diri kita. Jadi kalau tiba-tiba datang masalah yang baru, kita tetap tenang. Makanya kenapa orang percaya, orang yang datang sering kepada Tuhan beribadah, ketika punya beban hidup itu mukanya tetap ceria gitu loh. Kenapa? Karena dia tahu masalah ini bukan masalah buat saya. Masalah ini adalah cara Tuhan untuk saya melihat kemuliaan Tuhan. Jadi masalah nggak membuat engkau stres, masalah nggak membuat engkau terpuruk, masalah nggak engkau membuat palamu cepat botak, enggak. Masalah justru membuat engkau semakin melihat bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang membukakan setiap jalan yang tertutup. Ya, jadi kalau ada masalah apa? Hadapi. Roma pasal 8 ayat 18. Tuhan mau setiap kita diubahkan dalam cara pandang kita menghadapi setiap masalah. Sebab aku yakin. Sama-sama bilang sama saya yakin. Yakin apa? Ikut aja Pak, Bapak bilang yakin, saya yakin aja dah. Yakin. Lihat ayatnya dong. Sebab aku yakin bahwa penderitaan, sama-sama bilang sama saya penderitaan. Penderitaan, kesusahan, kesukaran, masalah hidupmu pada saat ini, pada zaman ini, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan kepada kita. Nggak bisa dibandingkan, terlalu besar kemuliaan Tuhan. Hanya ketimbang masalah saat yang saya ini hadapi. Kenapa Rasul Paulus membentangkan hal ini kepada jemaat di Roma? Agar jemaat di Roma maupun kepada setiap kita punya cara pandang, Bapak Ibu. Jadi di hadapan kita ini ada dua hal. Yang pertama kesusahan, penderitaan, masalah, pergumulan hidup. Tapi di sisi lain di depan kita juga ada yang namanya kemuliaan Tuhan. Kita mau fokus kemana?
Engkau hanya mau fokus kepada masalahmu, pergumulanmu, tantangan hidupmu, kesusahan, penderitaan, atau engkau fokus di balik masalah ini, penderitaan ini, saya akan lihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita fokus kepada kemuliaan Tuhan, maka yang susah-susah ini akan tertutup. Karena engkau lihat, oh kesusahan sekarang ini bukan masalah buat saya. Justru kesusahan sekarang ini adalah cara Tuhan untuk saya lihat kemuliaan Tuhan. Saya dikecewakan, saya dihianati. Saya tahu ini Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Itulah kemuliaan Tuhan. Sehingga akhirnya ketika kita diperhadapkan, oh saya tahu di depan saya ada kesusahan dalam saya mengiring Tuhan, ada penderitaan, ada tantangan hidup, tapi di sisi lain saya tahu hal ini, masalah, kesusahan, penderitaan tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Di balik semuanya itu, saya akan lihat hal tersebut. Jadi fokus kita jangan kepada masalahnya, jangan pada pergumulannya, jangan kepada tantangan hidupnya, fokusnya, oh iya ya, apalagi yang saya akan lihat kuasa Tuhan, apalagi akan saya lihat di balik penderitaan ini, di balik kesusahan ini. Jadi ingat ya, yang kedua, kenapa Tuhan mau mengubahkan kita atau apa yang Tuhan mau ubahkan? Yang kedua adalah diubahkannya kita dalam cara pandang kita menghadapi setiap masalah. Itu kerinduan Tuhan. Agar setiap kali kita menghadapi masalah, cara pandang kita diubahkan. Oh ini bukan masalah, ini berkat. Oh ini bukan masalah, ini adalah kemuliaan Tuhan. Oh ini bukan masalah, di balik masalah ini saya lihat ada kuasa Tuhan dinyatakan. Yang ketiga, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kerinduan Tuhan Yesus adalah agar setiap kita diubahkan. Yang pertama, diubahkan agar semakin dewasa dalam pengenalan kita kepadanya. Yang kedua, kita diubahkan dalam cara pandang kita menghadapi setiap masalah dan pergumulan hidup. Dan yang ketiga, diubahkan kita untuk kita mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau kita belum berubah, kita nggak akan pernah mengalami kemuliaan Tuhan. Kalau kita tidak pernah berubah dan kita tetap kekeh, saya tetap akan sama seperti saya sekarang. Udah gak apa-apa lah, gak usah berubah-ubah. Sorry, engkau tidak akan pernah mengalami kemuliaan Tuhan. Coba lihat di dalam Roma pasal 6 ayat yang keempat. Roma pasal 6 ayat yang keempat bilang apa? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Ini bicara tentang orang yang sudah mati bersama-sama dengan Yesus. Dan oleh baptisan dalam kematian. Supaya apa? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Perhatikan kata kemuliaan di sana. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Orang mau mengalami kemuliaan Tuhan, dia harus mati dulu secara jasmani. Secara rohani, maksudnya secara duniawinya. Dia harus mati dulu oleh baptisan itu. Dengan kata lain ada perubahan. Ya, hidup lamaku sudah dibenamkan, hidup lamaku sudah ditenggelamkan. Aku bangkit dan aku akan lihat kemuliaan Tuhan. Tapi terlebih dahulu engkau harus mati. Matikan kedaginganmu untuk engkau lihat kemuliaan Tuhan. Engkau tidak akan pernah melihat kemuliaan Allah kalau engkau belum mematikan setiap keinginan-keinginan dagingmu. Gak akan pernah. Karena setiap keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Pastikan setiap kita menyadari hal ini. Engkau mau melihat kemuliaan Tuhan nyatakan dalam hidupmu, belajar untuk mati secara daging. Karena ketika engkau mati secara daging, keinginan-keinginan daging, hawa-hawa nafsu daging mati, maka engkau akan terbit dan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Karena kita tahu Yesus datang untuk mengubahkan setiap kita. Jadi pertanyaan, apakah Yesus mau? Ya, Dia mau. Yang harusnya kita tanyakan adalah, apakah saya bersedia diubahkan oleh Tuhan? Karena ketika kita bersedia diubahkan oleh Tuhan, kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri.